Selamat sore. Selamat sore teman-teman semua. Ini prosesnya belum semua ya yang hadir ya. Atau mungkin hanya ini aja ya yang daftar ya. Karena kalau kita list daftarnya itu kan banyak ya. Totalnya mestinya berapa ya Pak Albert? Bentar ya, saya cek. Heeh. Saya ingat saya tuh lumayan banyak gitu loh. Tapi kok yang daftar totally plus peserta sama panitia, sama pengurus aja cuma 28 gitu loh. Takutnya tidak sampai atau bagaimana gitu loh. Karena kan demi demi anggota juga ya. Totalnya itu ada 319. Lah ya, nggak nggak ada 10%-nya loh. Ya, Kendalanya apa ya? Maksudnya kan sayang banget ini kan tujuannya untuk anggota, tetapi ternyata difasilitasi oleh cabang, tetapi teman-teman juga responnya kecil sekali ya, gitu loh. Ya apa ini? Dilanjut aja ya. Sambil mungkin kalau teman-teman yang lain bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain yang nggak bisa gabung. Atau mungkin diumumkan sekali lagi Pak Albert gitu loh. Jadi mungkin bisa diadakan lagi. Karena ini faktor nggak sampai 10% loh. boleh, boleh Iya, kita jadi intinya adakan kan lagi. bisa jadi responnya yang kurang atau mungkin kita yang nggak bisa ngasih, mereka nggak tersampaikan gitu loh. Sayang sekali kan, kasihan. Jadi mungkin bisa ada season berikutnya gitu loh. Ya, Iya Pak. iya. Yang ada sekarang kita tindak lanjuti dulu ya. Oke. Mm-mm. Selamat sore rekan-rekan. eh Kenapa kok kita ngadain ini? Karena begini, kita itu dapat himbauan dari kantor pusat. Karena yang seperti kita ketahui sebagai anggota IKPI itu kan kita mempunyai kewajiban. Di antaranya tuh ya pembayaran iuran, masalah pelaporan, eh, bahkan update IKPI Smart dan macam-macam. Nanti mungkin lebih bisa dijelaskan oleh si keanggotaan ya gitu loh. Nah, ternyata setelah dia dapat surat himbauan itu, ternyata banyak sekali rekan-rekan yang kurang kurang aktif ya, aktif untuk update akan hal ini gitu loh. Nah, nanti yang menjadi kerugian itu adalah anggota itu sendiri. Nah, itu kan sangat disayangkan. Nah, di sini cabang itu memfasilitasi ya gitu dengan mengingatkan kembali reminder peserta anggota untuk segera melaksanakan kewajibannya. Nah, mungkin bisa dimulai oleh Departemen Keanggotaan, mungkin Pak Albert atau yang lain tim, monggo silakan. Mungkin sebelum saya sampaikan materi hari ini, mungkin dari Ketua Oh, ya, Bank mungkin ya, ya, bisa. ya, ya. Maaf, saya enggak lihat Mami Enggan ikut. Nggak Maaf, apa-apa, maaf Ibu, maaf nggak Ibu. apa-apa, lanjut Dan. Ya, ya. Enggak Bu. Mungkin Ibu ada sepatah dua kata Bu untuk sampaikan sama rekan-rekan Bu, gitu loh. Karena memang Ya, ya, teman-teman butuh support juga kali Bu ya. Kita juga pengen tahu kenapa ya. sih teman-teman kok sampai banyak sekali loh, 300 orang loh Bu. Padahal anggota Surabaya itu 500 something ya. Jadi hampir hampir separuh loh Bu, yang kita itu tidak bisa mentaati peraturan kewajiban sebagai anggota gitu loh. Monggo Bu, patah Iya, dua kata buat teman-teman. ya biarlah nggak lama-lama ini, karena yang lebih penting Ya. adalah pemaparan dari sisi keanggotaan. Jadi begini teman-teman semua, Bapak Ibu semua ya, yang saya hormati, rekan-rekan seprofesi. Kami dari organisasi ini hanya memfasilitasi. Sebetulnya ini adalah eh, hak dan kewajibannya anggota sendiri mestinya, karena
harap dipahami bahwa sebagai anggota sebuah asosiasi itu kita mempunyai satu kewajiban iuran, dan yang kedua adalah pelaporan kepada, kebetulan kita diminta untuk melaporkan kegiatan kita kepada pemerintah. Nah, saya hanya mengingatkan saja Bapak Ibu, rekan-rekan kolega semua, saat ini P2PK itu yang sudah diawasi oleh P2PK adalah IAI dan KJA, dan mereka ini sangat ketat sekali pengawasannya oleh P2PK. Namun konsultan pajak ini baru 2 tahun masuk ya, masih banyak toleransi. Namun saya mendengar bahwa P2PK juga akan melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap konsultan. Oleh sebab itu, jangan sampai organisasi itu mengingatkan kepada setiap anggota akan kewajibannya juga. Jangan sampai nanti itu sayang-sayang gitu loh, sudah memiliki izin, ternyata karena ketidakaktifannya itu membuat izinnya dibekukan, kan sayang-sayang gitu loh. Jadi itu saja sih, mohon perhatian saja. Nah, nanti dari antara teman-teman yang tidak hadir hari ini, mungkin ada yang mengenai Dari tim keanggotaan ya, pengurus cabang itu kami ingin menyampaikan ya ada 4 poin yang perlu kita perhatikan terkait dengan apa yang mau kita bahas hari ini. Ya, sebentar saya izin share screen dulu ya. Ya, nah ini terkait dengan kewajiban anggota. Nah, ya ini ya. Jadi eh, anggota itu kan dibagi dua statusnya, ada yang terbatas, ada yang tetap. Ya, nah ini terkait dengan kewajiban dari anggota. Kita semua kan sudah pada tahu ya, ada iuran yang harus dibayarkan tiap bulannya. Atau kalau misalkan mau mendapatkan diskon ya kita bisa bayarkan langsung setahun ya. Eh, Mungkin para anggota yang ada di sini juga sudah pada tahu kan. Nah, kita bisa lakukan itu ya kan lewat media IKP Smart. Nah, Anda pastinya juga tahu kan kewajiban untuk masing-masing tingkatan izin praktek itu berapa banyak yang harus kita penuhi PPL-nya tiap tahun. Nah, begitu juga dalam kita untuk bisa mempertahankan izin praktek itu kita juga harus melakukan pelaporan tahunan ya melalui media Sikop. Nah, itu. Nah, kemudian apa yang perlu disiapkan? Ya, ini kalau kita ngomong pelaporan tahunan, ya. Nah, ini SPT tahunan, kemudian realisasi PPL. Nah, ya, ya otomatis PPL kita juga harus memenuhi syarat ya supaya kita bisa melakukan eh, pelaporan tahunan ini ya. Seperti itu. Kemudian klien kita siapa? Nah, itu yang perlu kita siapkan. Nah, oke. Nah, terkait dengan fokus himbauan kita ya sebagai pengurus kepada anggota-anggota ya ada 4 ya. Yang pertama itu terkait dengan kewajiban pembayaran iuran anggota yang masih belum dipenuhi. Yang kedua, ada anggota terbatas yang telah memiliki izin praktek tetapi belum meningkatkan status keanggotaannya menjadi anggota tetap. Ya, kemudian yang ketiga, terkait dengan kewajiban anggota menyampaikan laporan tahunan melalui Sikop. Ya, yang sekarang itu sudah eh, melalui P2PK. Ya, kalau dulu kan melalui Organta. Ya, kemudian
Yang terakhir itu pemenuhan kewajiban PPL anggota yang belum memenuhi ketentuan. Jadi kalau kita ngomong tingkat B itu harus memenuhi 32 SKPPL terstruktur, 8 yang non terstruktur. Nah, itu ada beberapa anggota yang belum memenuhi sesuai dengan ketentuan itu. Ya, A juga, C juga harusnya Anda tahu ya berapa ya. Oke, itu. Nah, kemudian kita ngomong nih yang terkait ya, kita ngomong dasarnya eh, pasal-pasalnya yang terkait itu apa sih ya kalau keanggotaan. Nah, ini saya akan sebutkan pasal-pasal yang relevan ya. Nah, ini anggota anggota tetap itu seperti apa sih? Nah, kalau Anda sebagai anggota terbatas itu sudah memiliki izin praktek dan terdaftar itu dengan ada NRA-nya, IKPI, harusnya Anda urus ya keanggotaan Anda, tingkatkan menjadi anggota tetap ya seperti itu. Ya, kemudian ya diminta ya kita sebagai anggota itu ikut aktif ya berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. Nah, dari situ kan nanti Anda bisa mendapatkan poin juga untuk NTS ya. Nah, poin yang keempat ya wajib membayar iuran bulanan serta sumbangan lain yang ditetapkan oleh perkumpulan ya. Nah, ini ada beberapa anggota yang kita himbau di sini itu yang belum melakukan kewajiban yang nomor 4 ini ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan keanggotaan itu berakhir karena apa? Nah, ini ada di pasal 9 anggaran rumah tangga ya. Oke. Nah, poin H, tidak membayar iuran selama 2 tahun berturut-turut. Nah, ini saya garis bawahi ya. Berakhirnya keanggotaan atau pemberhentian anggota yang tidak membayar iuran selama 2 tahun berturut-turut, ini bisa dilakukan. Ya. Nah, kemudian berakhirnya keanggotaan di atas dilakukan oleh Departemen Keanggotaan dan Pembinaan tanpa melalui pemeriksaan. Ya. Berdasarkan pemberitahuan dari anggota dan atau informasi resmi yang diperoleh pengurus pusat ya dan atau pengurus cabang. Nah, ya ini keanggotaan dapat dipulihkan kembali ya. Nah, ini bisa dibaca nanti. Nah, kemudian pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I didahului dengan teguran tertulis. Nah, mungkin ini kita anggap sebagai teguran tertulis ya, itu. Nah, ini sanksi ya. Iuran anggota itu wajib dibayar penuh sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan ya. Anggota yang tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan tanggal 31 Januari tahun berikutnya dikenakan sanksi. Ya, sanksinya apa aja? Ya, tidak diberikan daftar realisasi kegiatan pengembangan profesional PPL yang telah didapat 1 tahun sebelumnya. Yang akibatnya adalah anggota itu tidak bisa melakukan pelaporan di Sikop. Ya, tidak diberikan KTA yang KTA terbaru yang berlaku. Ya, sama, nanti efeknya apa? Efeknya pasti nggak akan bisa melakukan pelaporan sikop juga. Ya, seperti itu. Nah, tidak berhak memperoleh harga referensi. Ya, kita tahu ada diskon yang diberikan kalau kita membayar sampai dengan periode tertentu. Seperti itu. Nah, pembayaran penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pembayaran iuran dari bulan Januari sampai dengan Desember kecuali bagi anggota tetap dan anggota terbatas yang baru terdaftar pada tahun berjalan. Ya, ya, jadi kalau misalkan daftarnya itu baru di tengah tahun, nah itu dikecualikan ya. Nanti baru ikut kewajiban di tahun depan. Ya, tidak berlaku apabila anggota telah melunasi tunggakan iuran anggota, sanksi yang sebelumnya ini ya. Nah, kemudian terkait dengan pelaporan tahunan ya. Di pasal 25 disebutkan di situ konsultan pajak wajib menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak ya kepada Sekjen Kementerian Keuangan untuk setiap tahunnya. Apa saja yang terdapat dalam laporan tahunan itu. Nah, Anda bisa baca di sini nanti ya, teman-teman ya. Nah, Anda juga diwajibkan untuk melampirkan daftar realisasi PPL ya. Itu nanti Anda bisa download teknisnya. Itu nanti Anda masuk ke account IKPI Smart Anda masing-masing ya, teman-teman ya. Ya, kemudian fotokopi KTA.
Nah, ini laporan tahunan disampaikan secara elektronik ya untuk sekarang ya. Nah, untuk yang membentuk persekutuan wajib menyampaikan laporan tahunan atas nama masing-masing konsultan. Ya, ini. Ya, Sekjen Kementerian Keuangan itu berhak untuk memberikan teguran tertulis, menetapkan pembekuan izin praktek dan menetapkan pencabutan izin praktek ya. Nah, ini kaitannya dengan laporan tahunan yang belum disampaikan ya, atau konsultan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, teguran tertulis eh, diberikan dalam hal konsultan pajak itu melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut ya. Nah, itu Anda bisa baca ya teman-teman ya, poin A sampai C ya. Mungkin yang saya soroti terkait dengan poin C, tidak memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan. Nah, ini di daftar yang kita berikan ya, itu ada beberapa nama-nama yang belum memenuhi ya. Nah, mungkin ini menjadi concern dari kita dan tolong Anda ya karena kita juga peduli, tolong Anda penuhi ya terkait dengan itu. Nah, ini tidak melakukan kegiatan konsultan pajak selama 2 tahun berturut-turut, juga kemudian tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang kartu izin praktek. Ya. Nah, teguran tertulis itu diberikan setelah mempertimbangkan usulan dari Asosiasi Konsultan Pajak. Ya, dalam hal ini kita di IKPI. Nah, to-do list-nya apa, teman-teman? Nah, himbauan. Nah, bagi yang lapor, yang belum lapor melalui Sikop sudah dilaksanakan ya. Nah, kemudian himbauan terhadap anggota yang belum update data profile, ya, dan belum cukup SKPPL. Nah, mengadakan pertemuan atau mediasi melalui Zoom atau tatap muka dengan anggota yang terkait dengan poin himbauan di atas. Nah, ini yang sedang kita lakukan saat ini, teman-teman. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Justinus, mungkin. Sementara cukup dulu. Udah cukup, Pak Albert. Oke, oke. Mungkin dari teman-teman yang terkait hari ini mungkin bisa kita diskusi kendalanya apa? Ya, itu ada pertanyaan di chat. Kalau boleh saya bacakan. Ini dari Oktavia Darmawati ya. Darmawati betul. Bagaimana jika 2023 belum terpenuhi PPL terstrukturnya? Apa bisa dipenuhi di tahun 2024 saja? Maksudnya itu dirapel gitu loh, Pak. Mengingat 2024 sudah terpenuhi semua. Monggo, monggo dijawab, Pak. Saya ini kalau kalau pertanyaannya seperti ini mungkin yang bisa jawab ya eh, P2PK ya, gitu loh. Tapi kalau kita mengacu pada ketentuan yang ada, harusnya ya nggak bisa. Ya, 2023 ya seharusnya kewajibannya dipenuhi di 2023. Kalau 2024 ya 2024 sih. Itu kalau menurut saya ya. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin bisa ini ada pendapat yang berbeda. Tapi minimal diselesaikan yang 2024 dulu lah. Kan karena kita pakai P2PK kan juga baru toh ya. Jadi Iya, laporannya tuh harus diselesaikan secara sampai tuntas yang di 2024. Sambil kita nunggu ya, jangan mentang-mentang 2023 kita nggak selesai, terus ya udahlah 2024 nggak usah juga lah gitu loh. Jangan seperti itu. ya, ya, betul, betul. Ya kita kita selesaikan yang 2024 dengan harapan yang 2023 mungkin kita bisa didispensasi seperti itu ya. Ya mungkin nggak terlalu saklek juga ya untuk awal-awal ya. Ya tapi saya nggak tahu untuk kedepannya nanti bakalan seperti apa ya. Yang saya tahu sih P2PK ini lebih lebih ketat ya daripada Organta ya. Seperti itu sih. Eh, boleh saya nambahin? Ya silakan, Jadi Nami. eh, untuk yang 2023 itu eh, kami tidak mempunyai opsi atau mempunyai pendapat apakah boleh atau tidak.
Jadi IKPI, organisasi IKPI tidak memiliki pendapat boleh atau tidak. Karena di dalam aturan pasti tidak boleh. Namun karena sekarang ini kan Organta yang punya kewenangan, ya seperti saran teman-teman tadi, nggak mungkin Anda mundur ke 2023 yang nggak ada PPL 2023 juga. Makanya 2024 disarankan untuk diselesaikan. Namun apakah 2023 itu dengan 2024 selesai, 2023 itu Anda tidak mendapatkan masalah? Kami tidak punya pendapat. Kami tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa punya masalah atau tidak. Silakan ditunggu saja nanti P2PK bagaimana nanti Anda tanggapi saja. Menurut saya sih itu. Jadi supaya clear ya. Jadi IKPI tidak mengatakan bahwa mungkin bisa, mungkin enggak bisa. Kalau menurut aturan enggak bisa. Tapi kan yang punya kewenangan bilang enggak bisa atau bisa itu kan P2PK. Nanti Anda tunggu aja barangkali disuratin. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Bu Enggar sudah dibantu jawab. Ya, itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin sebelum lanjut ke berikutnya ya, saya kita berharap ya, maksudnya pertemuan sore hari ini ya, Bu Anggi ya, kita Ya. bisa lebih terbuka lah ya untuk masing-masing masalah 4 poin masalah tadi yang kita sebutkan ya, siapa sih yang belum memenuhi kewajiban untuk iuran ya toh, siapa yang belum memenuhi kewajiban untuk PPL, anggota terbatas yang belum belum meningkatkan statusnya, kemudian yang terkait dengan pelaporan tahunan ya, mungkin bisa resen, terus diskusi kendalanya apa sih ya, terus mau solusinya seperti apa ya kan, mungkin kita bisa diskusikan di sini gitu loh. Itu tujuan kita untuk melakukan pertemuan Zoom hari ini ya. Mungkin bisa seperti itu ya. Ya, jadi teman-teman mohon lebih aktif lagi kalau mungkin ada yang ditanyakan seperti atau kendala di lapangan bagaimana gitu loh. Ini juga sebagai bahan masukan ya buat kita. Walaupun ini sebenarnya adalah kewajiban dari anggota itu sendiri ya gitu, tapi cabang peduli sama anggotanya. Mungkin bisa ke pertanyaan berikutnya. Bentar, saya bacakan. Ini dari Bapak Catur Roni Sainud. Apa Sainud pokoknya baca Catur Ronis ya. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk yang lainnya. Saya Catur Roni Sainuddin. Punya izin praktek A dari tahun 2018. Tapi sejak itu belum pernah ikut PPL. Di tahun 2023 saya ikut PPL yang non-struktur, NTS 20 SKPPL. Yang terstruktur belum sama sekali. Dan saya tetap melaporkan di laporan tahunan Sikop. Pelaporannya telat 9 Desember 2024. Di tahun 2024 ini, saya sudah ikut PPL dan rincian SKPPL terstrukturnya 16 dan SKPPL tidak terstrukturnya 8. Iuran tidak ada tunggakan 2025 sudah saya lunasi sampai dengan Desember 2025. Dengan kondisi ini, apakah saya masih bisa mengajukan perpanjangan izin praktek A? Oke, selamat sore ya Pak Catur ya. Panjang sekali nih pertanyaannya, penjabarannya ini. Ya, jadi apakah Bapak masih bisa mengajukan perpanjangan izin praktek A? Ya, saya tidak dalam kapasitas ya untuk menjawab ini ya. Maksudnya ini kan eh, wewenangnya P2PK ya untuk menjawab ya, apakah Bapak masih bisa mengajukan perpanjangan izin atau tidak. Tapi mengacu pada kondisi di tahun 2024 di mana Bapak sudah memenuhi ya. Karena kan kewajiban untuk A kan PPL TS itu 16, PPL non TS itu 4 ya kan. Bapak sudah memenuhi. Nah, iuran juga nggak ada tunggakan ya. Jadi harusnya kalau mengajukan perpanjangan dengan mengacu ke kondisi 2024 itu harusnya bisa. Tapi saya nggak tahu kalau yang menjadi pertimbangan nanti termasuk di tahun 2023 di mana Bapak belum sama sekali melaporkan. Nah, apakah itu nanti akan menjadi eh, poin pertimbangan dari P2PK?
ya untuk itu sehingga Bapak nggak bisa memperpanjang. Nah, itu saya tidak pada wewenang untuk menjawab ya Pak ya. Menurut saya ya silakan Bapak eh, melakukan ya apa ya namanya ya komunikasi dengan pihak P2PK ya kan. Itu bisa dihubungi lewat WA juga, lewat telepon juga bisa. Mungkin Bapak bisa tanyakan di situ. Nah, kira-kira seperti apa gitu loh. Tapi dicoba saja, Pak. Dicoba saja. Kalau 2024-nya sih saya rasa oke sudah gitu loh. Ya, kalau dari saya sih itu. Tapi tetap ya Pak Albert, kita nggak punya wewenang ya buat memutuskan itu ya. Nanti Iya. kalau kita ngomong gitu dianggap angin segar, ternyata di P2PK ada masalah, kita yang kena nih. Nah, makanya saya bilang coba sih Bapak komunikasi langsung sih dengan P2PK ya. Kira-kira seperti apa ya. Seperti itu. Mungkin bisa komunikasi langsung Bapak, atau sudah cukup? Boleh raise hand ya. Cukup rasanya Ibu. Oh ya, Ya, mulai terima kasih. tertib ya Pak. Ya, siap, 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 siap. Karena ini nggak tahu ya isu ya, kalau saya pemikiran saya ya, seingat Ya, saya itu mulai tahun 2024 ke depan ini, kalau nggak salah nanti kartu izinnya itu tidak berbentuk kartu lagi. Tetapi digital nggih Bu ya. ya digital. Saya sudah Takut, dapat Bu, tahu sudah udah dapat. dapat ya malah ya? Nah, Saya malah belum, karena cuma saya ya, masih habisnya itu. ya kemarin kan saya yang terstruktur memang 2023 nggak memenuhi. Hmm. Yang NTS saja banyak itu. Hmm. Jadi tetap saya laporkan dan Hmm. sudah diterima sama P2PK. Tapi saya nggak tahu apakah itu cukup atau ya jelas nggak cukup kalau menurut apa sesuai peraturannya pasti kan ada yang miss ya, yang terstruktur ya. Harusnya kan kita ada kewajiban. Cuma saya laporin aja, soalnya Ya. saya dihimbau sama biasanya Mas Arif yang itu IKP Surabaya, laporin aja Mas, nggak apa-apa Mas. Nanti ya lihat nanti gitu ya. Soalnya Ya, kapasitas ya, ya. kita eh, nggak bisa memastikan gitu katanya. Itu sih. Iya sama Mas kita kan itu memang benar-benar wewenangnya instansi yang lain ya. Kita juga nggak bisa ngasih angin segar seperti itu. Kalau Cuma ya itu 2024 tadi aman sih ah, insya Allah. aman ya. Ya udah, syukurlah kalau gitu. Karena itu Betul. tadi kalau kita dapatnya digital dan nanti berhubung tahun 2025 nanti kita pakai Cortex yang katanya bakal nyambung, kan sayang ya izin kita segala macam kalau ini ya, gitu loh. Karena kan semakin jelas mana yang terregistrasi dan tidak. Nah, itu Bu. Nah, itu. Makanya Atau ayo mungkin teman-teman. atau mungkin kalau saya boleh masukan nih Bu, mungkin dari organisasi IKPI cabang Surabaya atau dari pusat ya bisa mengusulkan ke P2PK ya untuk diberikan keringanan jadi ada cut off mulai 2024 mungkin loh Bu ya. Mungkin aja mungkin. Ya, intinya saya nut ya Pak ya. Saya tulis Pak Nah, ya. Nanti kita sampaikan ke pusat lah ya. siap, Gitu ya siap. Pak. Ya, Ya, makasih. terima kasih Pak Catur masukannya. Hmm. Monggo pertanyaan Ada yang berikutnya. raise hand? Mungkin Oh ada ya, yang raise hand dulu. mm-mm. Silahkan. Pak Yonatan ya. Oh iya, sore Bu. Ya, Iya, sore. Pak. Silakan Pak Yonatan. Iya, saya sejak September atau September mungkin ya, atau lupa saya. Saya tuh sudah menjadi anggota terbatas Bu, dan sudah bayar September 2000. 24 ini. Oke. Terus saya sudah bayar uang iuran sama uang pangkalnya itu juga sampai Oke. Desember. Tapi nama saya masih tercantum di list yang belum terbayar gitu loh Bu. Oh, Oh, oke. nanti berarti tekniknya ini ya. Terus sama itu sih Bu, saya sudah dapat izin barusan. Itu berarti saya harus upgrade ke anggota tetap gitu ya Bu ya. Ya, itu aja ya. Itu batasnya sampai kapan ya Bu? Atau langsung bulan ini atau bagaimana? Ya, oke. Ya, Ya, itu aja ya Pak Yonatan. ya, Mm-mm. makasih. Mm-mm. Gimana Pak Albert? Monggo. Ya, yang kaitannya dengan pembayaran iuran ya Pak ya, yang sudah dilakukan dari September sampai dengan Desember ya. Ya, itu Iya Pak. eh, nanti kita akan cross check lagi ya Pak ya, koordinasi lagi dengan saya nggak berani jawab juga sih. Saya akan koordinasi lagi dengan seksi yang terkait ya dalam hal ini. Sorry Pak, November. Saya Oh, terdaftar November, oke. November. November, Desember sudah November, bayar. Uang pangkal juga sudah. Boleh tahu NRI-nya berapa? ya.
008543. 8543. Iya. Baik, baik, baik. Nanti kita recheck ulang ya. Oke, Ya, makasih. kita cross check lagi ya Pak ya. Iya, iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Kemudian terkait dengan Bapak kan sudah ini ya, apa namanya sudah mendapatkan izin ya. Apakah sebaiknya langsung diurus untuk peningkatan status keanggotaannya? Ya. Iya, iya Pak. Hmm. Ya, kalau saran saya, saran kita sih sebaiknya iya Pak, langsung diurus saja supaya nanti Bapak bisa eh, apa ya, istilahnya mendapatkan aksesnya itu sesuai dengan ya inilah dengan anggota tetap ya maksudnya ya bukan anggota terbatas lagi. Nah, memang itu adalah maksud dan tujuan kita untuk mengadakan pertemuan hari ini bahwa oh Anda statusnya anggota terbatas, tapi Anda sudah mendapatkan izin praktek. Maka ayo ya Anda urus lah. Minta tolong ya kita sama-sama ya tolong diurus status keanggotaan Anda menjadi anggota tetap secepatnya ya seperti Siap, itu. siap. Ya, terima kasih ya Pak Yonatan Iya, ya. iya Pak. Oke. Oh ya Pak Yonatan, sorry Pak Yonatan. Iya. Itu bukti bayarnya bisa di forward ke ini ya nanti ke IKPI. Nanti saya bantu karena juga ada kasusnya seperti Bapak itu ini apa bisa selesai 1 hari selesai Oh supaya ya, tahu transfernya tanggal berapa gitu. iya. Confirm ke WA berapa? Nomor berapa? Di WA IKPI kantor tahu. Belum sih, Bu. Di Eh, Instagram pastinya ada Oh, ya. Instagram ya. Oke. Iya, diklik itu aja WA itu langsung Ya, nyambung ke WA kok. ya, oke. Makasih. ya, Ya. nanti saya bantu untuk ini Iya, confirm ke Jakarta. iya. Oke, Ya, siap. oke. Yuk. Baik. Kalau komunikasi gini enak ya, gitu loh. Gitu Nah, bisa saling saling support gitu loh. Jadi iya para Tuan. anggota itu saya ingatkan kembali ya, nggak usah sungkan gitu loh. Itu kantor cabang rumah kita semua gitu loh. Jadi ya ayo dimanfaatin gitu ya. Sayang loh ini 300 orang loh terkendala. Ya Bang, di kantor cabang bisa ya kan kemudian ada grup Telegram itu juga bisa dimanfaatkan. Kalau nanti belum join di grup nanti bisa ngomong ya kan ke kita-kita ya. Nanti mungkin bisa segera dimasukkan ke grup supaya nggak ketinggalan informasi-informasi penting ya terkait dengan IKPI cabang Surabaya. Oke. Saya bacakan pertanyaan keempat dari Eva Kristiana Surya. Dia bertanya, link pengecekan pencapaian yang update terkait poin PPLTS dan NTS bisa diarahkan? Ya, oke. Itu juga sudah dijawab ya sebenarnya di chat ya. Silakan ya teman-teman itu login ke IKPI Smart ya, account IKPI Smartnya masing-masing. Nah, di situ nanti bisa dicek ya. eh, Teman-teman ini sudah mengikuti PPL TS berapa banyak, ya NTS berapa banyak, sehingga nanti kita bisa tahu, oh kira-kira masih kurang, ya kurang berapa, kita bisa ngukur. Ya kalau misalkan akhir tahun gini ternyata masih kurang 8 TS, nah kebetulan ada seminar, ya seminar tanggal 19, segera ikut. Nah seperti itu. Oh saya sudah cukup. Nah ya sudah, kira-kira kayak gimana? Ya sudah, mungkin saya nggak nggak ikut lagi nggak apa-apa ya kan atau kalau mau ikut lagi tapi sebatas hanya mungkin menambah ilmu ya seperti itu sih ya jadi jawabannya adalah silakan ya Bu Eva itu login ke IKPI Smart ya begitu juga untuk teman-teman yang lain ya kalau ada pertanyaan yang sama jawabannya adalah Anda bisa cek di IKPI Smart ya seperti itu terima kasih. Berikutnya, pertanyaan nomor 5. Ini sebenarnya mirip sih sama dengan Yonatan sih ya, tapi saya bacakan aja lah ya. Selamat siang, saya Kuantono, NRA 7937. Saya sudah lakukan pembayaran iuran 2023, lunas di tanggal 18 November 2024. Tetapi nama saya masih masuk daftar yang belum bayar iuran 2023. Apakah pembayarannya sudah terverifikasi? Karena di web IKPI sudah tertulis lunas. Terima kasih. Jadi ini kasusnya sama ya, sama Ya, Pak Yonatan tadi ya. Mm-mm. ya, mungkin Pak Kuantono merasa loh, saya kan sudah lunas bayarnya, tapi kok masuk dalam daftar namanya. Ya, mohon maaf ya Pak ya, nanti mungkin ada ya mungkin ada update yang belum belum
ya data yang belum update atau gimana. Nah, ini nanti akan kita cross check lagi, kita koordinasikan dengan seksi yang terkait. Ya, jawaban saya sama sih. Ya, Mungkin nanti saya dengan bisa bendahara dan bantu tambahi ya. keuangan. Karena Ya, monggo Pak Ali. terkait data iuran, kita itu dapat data dari pusat itu per September 2024. Nah, jadi jika data itu tidak mencerminkan kondisi per Desember 2024 ya wajar. Tetapi kita beroperasi menggunakan data September 24 untuk mengingatkan anggota. Jadi jika Bapak Ibu ada yang dari September sampai sekarang sudah ada yang melunasi, ya pasti namanya masih muncul walaupun sudah lunas. Jadi mohon maklum. Ya, jadi mungkin tambahan dari saya seperti itu. Oh, ya. Oke, Jadi terima kasih Pak terima Ali. kasih Pak Ali tambahannya tuh ya. Jadi intinya data yang masuk ke cabang itu data yang sampai per September. Jadi kalau teman-teman bayarnya 1 Oktober masih tercantum, ya mohon maaf ya gitu loh. Karena memang data yang kami terima sampai September saja. Tapi kalau mau pengen cross check, monggo. Seperti yang dilakukan tadi Bu Nini bilang, tolong dicek dan recheck, tinggal serahkan datanya aja untuk di recheck kembali. Seperti itu ya teman-teman. Yuk pertanyaan berikutnya. Nomor 6 dari Robi dengan NRA 5606. Saya sudah mengajukan KTA baru dan dalam proses menunggu KTA yang berlaku untuk tahun 2024. Saya belum lapor sikop tahunan untuk tahun 2023. Dan waktu April sudah email ke sekretariat untuk permohonan perpanjangan karena KTA saya sudah habis. Berlaku untuk 2024. Lalu mau konfirmasi untuk PPL terstruktur saya. Saya sudah mengikuti PPL TS 16 SKS di tahun 2024. Tetapi di KPI Smart belum masuk dalam sistem. Mohon konfirmasinya. Terima kasih. Untuk iuran, saya juga sudah melunasi semua sampai dengan 2025. Tetapi nama saya masih belum lunas. Terima kasih. Jadi, Masalah iuran itu ya, sudah 40 orang yang bayar dari data di IKP Smart gitu. Jadi ya sama dengan Pak Ali tadi. Kan September, mereka kalau bayar setelah September, otomatis ya datanya masih muncul, belum terupdate gitu. Tapi kalau mau konfirmasi bisa konfirmasi ini di sekretariat. Sudah ada apa data yang per Desember kemarin gitu. mengenai KTA, mungkin ada teman-teman mau jawab. KTA itu kan sudah ada di list 2024 yang belum diambil. Jadi Ada 137 orang yang belum mengambil KTA 2024. Bisa diambil kalau Berarti KTA itu ambil ya Bu ya di kantor cabang ya? ada. Iya, Hmm. ada. Ada listnya siapa-siapa Ya. ada. Heeh. Jadi teman-teman kalau mau update KTA saya ada apa tidak, monggo dihubungi di kantor cabang. Kalau sibuk ya telepon Pak Arifin ya, tanya apakah KTA saya ada apa enggak. Karena ya itu tadi sepanjang tahun 2024 tuh loh, masih banyak yang belum diambil. Jadi belum tentu Anda juga belum ini ya gitu. Jadi bayangkan ya, ada 150-an yang belum ambil, berarti 150-an ini belum lapor sikop loh. Apa enggak khawatir izinnya nanti misalkan P2PK nindak terus izinnya dicabuti semua, apa enggak wedi? Ayo. Ya, teman-teman ya. Jadi ya itu tadi P2PK ini cenderungannya lebih lebih ketat ya daripada Organta ya. Jadi mohon teman-teman juga memperhatikan hal-hal krusial seperti ini. Gitu. Mungkin saya tadi pertanyaannya Mbak Enji, Pak Robi ini ada satu yang belum terjawab. Sudah ikut PPL. ya, tetapi Smart belum ini. muncul di KPI Smart. Ya, oke. Jadi Pak Robi ini coba ya di cross check dulu ya kan di
kepanitiaan penyelenggaranya siapa gitu loh yang menyelenggarakan PPLTS 16 ini. Nah, apakah mungkin ya penyelenggaranya itu baru-baru aja sehingga sehingga untuk data di pusat itu masih belum masuk gitu loh. Nah, itu nanti tolong di cross check dulu. Kita kan nggak tahu ya, informasi kan tahun 2024. Tapi kan kita nggak tahu tahun 2024-nya itu kapan, apakah awal tahun atau pertengahan tahun atau mungkin baru-baru aja gitu loh. Nah, kalau memang sudah lama, ya mungkin harus di cross check lagi ke panitianya gitu loh. Kenapa kok belum belum masuk? Nah, seperti itu. Karena pusat memang yang masukkan input datanya gitu loh, tapi berdasarkan inputan dari kepanitiaan. Ya, mungkin dari saya seperti itu sih. Terima kasih. Seringkali juga peserta itu sewaktu daftar PPL, input Google Form NRA-nya keliru. Oh ya. Sehingga ketika pelaksana, baik cabang Surabaya atau Biro PPL Pusat, proses di IKP Smart, ya otomatis poinnya nggak teratribut ke anggota yang tepat. Nah, kalau memang demikian, bisa pakai mekanisme klaim manual di IKP Smart, sertifikatnya diupload, itu bisa. Tetapi kalau memang kesalahan NRA, berarti pihak penyelenggara nggak bisa diminta untuk revisi, karena memang datanya terinput demikian. Jadi pakai mekanisme klaim manual. Nah, itu mungkin yang perlu saya ingatkan juga ya, kalau misalkan klaim manual ya teman-teman ya, eh, kalau bisa tolong jangan terlalu mepet juga. Perhatikan juga batas waktu eh, terakhir pelaporan itu kapan. Ya, karena kan klaim manual itu kan juga butuh waktu ya. Jangan sampai nanti tanggal 30 April ya, itu kan batas waktu terakhir pelaporan, tapi Anda baru melakukan klaim manualnya 1 hari sebelumnya, katakanlah seperti itu. Ya, khawatirnya apa? Khawatirnya nanti proses verifikasinya lewat dari batas terakhir pelaporan. Ya, Iya. jadi tolong diperhatikan juga untuk itu. Sudah cukup, Pak Robi? Oh ya, ini sudah. Baik, Pak, Bu. Untuk KTA, coba saya konfirmasi ke cabang Surabaya. Sudah cukup ya, Pak? Ini ada lanjutan nih pertanyaan dari Bu Eva Kristiana. Maaf, melanjutkan usaha pemenuhan TS saya di 2024. Tadi di info PPLTS terakhir di tahun 2024 hanya ada di tanggal 19 Desember. Jika iya, apakah masih memungkinkan untuk bisa join? Karena barusan saya cek sudah ditutup tanggal 10 Desember. Ya, mungkin kalau soal PPL tanggal 19 Desember mungkin bisa dibantu jawab untuk panitia yang terkait ya. Mungkin gini kan, Jakarta kan juga ada tuh PPL-PPL yang setiap minggu ya diadakan. Mungkin bisa dicek di sana ya. Setahu saya sih sudah close, Pak. Atau lah nambah satu mungkin bisa toh, Mbak. Oh, tapi ya tetap tanya ketua panitia, Bu. Beliau yang itu hak prerogatif panitia soalnya ya, kita nggak bisa ikut-ikut. Coba Iya. kan di situ ada kontak person dari kepanitiaan ya, Bu Eva ya. Coba dikontak lagi ya, karena event kami pengurus, kami kan nggak punya hak ya gitu loh. Jadi monggo dikontak aja panitianya, siapa tahu mau. Tapi kalau seandainya itu nggak bisa, ya coba dicek di PPL yang di Jakarta punya ya, yang Zoom itu ya. Kayaknya di sana lebih setiap minggu itu ada kok. Mungkin yang lain ada yang raise hand atau apa? Kayaknya pertanyaan yang di chat sudah habis sih. Tadi ada yang resen, Bu Anggi. Oh, saya Milisa. enggak, Milisa. saya enggak terlihat. Monggo, Bu, silahkan. Oh, ini ada yang tanya lewat chat.
Nih, Octavia Darmawati. Saya sudah lapor Sikop sampai dengan 2023. Namun saya cek di Sikop yang 2022 dan 2023 terkirim. Namun tidak ada keterangan diterima. Apakah memang begitu, Pak? Atau bagaimana yang 2021 saya cek ada keterangan diterima? Ya, oke. Saya bantu jawab dulu ya. Jadi Ya, gini, silakan. eh, sejak sejak apa namanya naungan organisasi apa ya namanya? Pelaporannya jadi pindah dari Organta menuju ke P2PK, Pak. Ya, ya. Jadi Sudah mulai. konsultan pajak ini kan sekarang di bawah naungannya P2PK kan. Sudah eh, hampir 2 tahun ya kalau nggak salah Ya, ya. 2 tahun. Nah, sejak itu memang Pak, untuk konfirmasi apakah sudah diterima atau enggak pelaporan kita tuh memang agak nge-lag Pak. Jadi nggak bisa langsung gitu loh. Nah, beda ketika dengan di Organta. Jadi selisih selisih beberapa minggu mungkin sudah Pak, terkonfirmasi sudah diterima gitu loh. Nah, sejak di P2PK ini memang agak lama sih atau bahkan saya sendiri terus terang belum belum cek ya untuk 2023 ini ya apakah tapi saya sih sudah tapi itu pun juga lama ininya untuk konfirmasinya gitu loh jadi alangkah baiknya ya kalau saya itu saya tahu statusnya tidak diterima belum diterima saya langsung konfirmasi ke P2PK melalui WA jadi kan ada bukti tertulisnya di situ nah apakah eh, pelaporan saya, tahunan saya di Sikop itu sudah diterima. Nah, mereka cek dulu, mereka cek, kemudian nggak lama mereka langsung konfirmasi. Lebih cepat seperti itu sih. Nah, kenapa kok nggak ada statusnya di website ya 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 katanya mereka ya butuh verifikasi lah apalah. Nah, ya udah ya. Tapi ya memang memang lama sih, memang lama Pak. Kondisinya seperti itu. Ya, makasih. Atau mungkin ada yang kesulitan, misalnya bagaimana belum tahu bagaimana cara mengakses di KPI Smart, bagaimana ada nggak yang punya kesulitan itu, barangkali butuh bantuan. Atau yang masih ada anggota terbatas, sudah punya izin, masih sudah beberapa tahun belum upgrade ke anggota tetap, bisa mungkin raise hand. Karena itu bahaya loh. Karena Anda bagi IKPI, Anda tidak ada kewajiban di KPI menerbitkan realisasi SKPPL. Berarti Anda tidak bisa lapor ke P2PK. IKPI kan hanya menerbitkan untuk anggota tetap. Ini kan resiko buat izin. Terkait dengan iuran, ya karena ada ketentuan terbaru, mohon diperhatikan. Bagaimanapun ini perkumpulan, membership itu ada membership fee-nya. Ya, silakan teman-teman kalau misalkan ada yang mau didiskusikan terkait dengan permasalahan-permasalahan tadi. atau mungkin tadi loh apa alur itu perlu dijelaskan lagi kali Pak Albert karena teman-teman kan masih berpikir izin itu penentunya adalah IKPI gitu kan. Padahal IKPI itu hanya asosiasi yang mensupport anggota. Penentunya mau dapat izin dicabut atau tidak itu kan di P2PK dan itu bukan wewenang kita. Jadi teman-teman nggak bisa leyeh-leyeh lagi gitu loh. Jadi itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Itu adalah dua hal yang berbeda. Kan sayang kalau kita dicabut gitu kan gitu. Padahal itu bukan wewenangnya IKPI. Itu yang perlu teman-teman harus garis bawahi gitu loh. Jadi Ya. kewajiban iuran atau apa itu kan memang dari KPI. Tapi nanti kalau itu tidak disupport asosiasi, Anda tidak bisa lapor ke P2PK. Nah, kalau Anda nggak bisa lapor ke P2PK, izinnya itu
jadi nggak bisa lanjut kan gitu loh. Coba dianu lagi kali mungkin teman-teman biar bisa memahami alurnya gitu loh untuk menjadi seorang konsultan pajak. Nah, kalau Ya mungkin ini teman-teman ya, kalau pas masalah iuran, bagaimana cara menjalankan IKPI Smart, kesulitan, nah itu tolong disampaikan ke asosiasi ya. Kita sebagai kantor cabang ini kita support kok sama anggota gitu loh. Tetapi kalau dari cabang ini nggak bisa, teman-teman nggak bisa memenuhi ini, sehingga nggak bisa lapor kewajiban sebagai konsultan pajak, dan itu padahal bukan wewenang IKPI, nah, kan jadi repot. Makanya kalau ada acara begini, monggo. Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan. Silakan Pak Albert. Hah. ya benar Bang Gi. Jadi eh, kita ya, jadi alur ini ya saya rasa semoga bisa menjelaskan ya, menjawab eh, maksudnya kronologisnya ya dari awal ya terkait dengan status keanggotaan ya status keanggotaan itu kita kan harus meningkatkan dari terbatas ke tetap supaya kita bisa mendapatkan beberapa hal fasilitas yang terkait dengan keanggotaan itu sendiri ya. Jadi IKPI mau menerbitkan eh, SKPPL ya hanya untuk anggota tetap. Berarti anggota terbatas harus meningkatkan keanggotaannya dulu ya kan. Kalau enggak ya berarti nggak bisa lanjut ke pemenuhan kewajiban yang selanjutnya ya teman-teman ya. Nah berikutnya ya oh ada kewajiban untuk memenuhi iuran ya per bulan 50.000 itu ya. Nanti kalau misalkan Anda bayarkan langsung setahun, oh ada potongan selama 2 bulan ya seperti itu. Nah, kemudian PPL ya, PPL ini Anda harus perhatikan ya, tingkatan Anda itu sebetulnya apa sih? Nah, kalau Anda tingkatan B, nah mungkin Anda baru meningkatkan izin Anda menjadi B. Nah, itu mungkin Anda lupa bahwa oh teringat-ingat harusnya saya A 16 aja plus 4 NTS. Padahal Anda sebetulnya sudah B. Nah, ini Anda yang harus aware soal itu. Nah, begitu juga kalau C. Nah, C itu lebih lebih banyak lagi ya. Nah, jangan sampai Anda kekurangan untuk PPL-nya ini gitu loh. Supaya Anda nanti bisa izinnya Anda itu bisa lanjut ya seperti itu sebagai persyaratan ya, persyaratan untuk Anda bisa eh, ini apa namanya perpanjang keanggotaan. Kemudian pelaporan tahunan juga sama saja ya supaya Anda tidak dibekukan izinnya Anda juga harus melakukan pelaporan tahunan di Sikop. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman bisa memanfaatkan ya media IKPI Smart ya. IKPI Smart itu Anda bisa lihat nanti ya kewajiban iuran Anda, status keanggotaan Anda ya semua ada di sana gitu loh. Ya, iuran Anda apakah sudah lunas atau belum ya, tahun berapa yang Anda belum lunas, tahun berapa yang Anda lunas, semuanya ada di situ teman-teman. Ya, termasuk ketika Anda mau membayar iuran itu juga melalui media IKPI Smart, hanya melalui media IKPI Smart ya. Nah, Anda bisa cross check juga PPL ya. Harusnya itu update ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau misalkan Anda sekarang ya sudah mendekati akhir tahun, pastikan teman-teman, tolong dipastikan apakah PPL Anda itu sudah memenuhi ketentuan. Cross check lagi ya, barangkali Anda lupa kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ya Anda eh, cross check ya pelaporan tahunan di Sikop. Jangan lupa juga untuk izin ya, izin itu ada masa berlakunya, teman-teman. Ada masa berlakunya. Jadi Anda jangan lupa untuk memperpanjang, ya. Coba rajin-rajin ngecek. Kalau misalkan ini sudah waktunya perpanjang, jangan lupa untuk perpanjang. Gitu. Ya, ya tolong diperhatikan sih ini untuk kepentingan kita bersama, ya. Begitu, Bu Anggi. Terima Ya, kasih. eh, monggo, masih ada lagi mau tanya? Sebentar, saya di chat ini. Oh, ini Pak, ada pertanyaan Pak. Satu lagi dari Bapak Yudianto Prawira. Apakah PPL dari IAP bisa diakui karena saya juga anggota IAP? Monggo. Nah, ya oke. Jadi kalau PPL dari eh, instansi lain ya, selain dari KPI, itu nggak 100% bisa diakui. Ya, jadi hanya kalau nggak salah 30% ya Bu Anggi ya. Seingat saya loh ya.
Kurang tahu Pak. Mungkin Pak Ali bisa Coba, jawab ya Pak coba Ali. Jadi dibantu gini, jawab Pak Ali. mungkin gini. Jadi kalau PPL dari asosiasi lain, YAPI, IAI, yang bisa saya jelaskan, bisa diakui melalui klaim manual selama topiknya adalah topik perpajakan. Dan klaim ini hanya diakui poinnya 50% dan hanya boleh mengcover total maksimal 30% dari kebutuhan. Misalkan kebutuhan poinnya 48, misalkan ya, kebutuhan poinnya 48 C, berarti maksimal hanya bisa 14 poin yang dari asosiasi lain. Itu pun 14 itu misalkan ikut PPL, 8 dari IAPI, 8 ini bisa diakui 50%, nilainya 4. Dan itu melalui klaim manual di IKP Smart. Bisa, Pak. Tapi ingat ya, topiknya adalah harus perpajakan. Nggak boleh topik audit, topik akuntansi umum, itu nggak bisa. Oke, terima kasih Pak Ali. Ya, jadi relevannya ya pasti dengan perpajakan Pak ya, karena kan kita asosiasinya kan asosiasi konsultan pajak ya Pak ya, seperti itu. Oke, Ini Pak Handriono mau nanya nih, cuman nggak jadi Pak. Bagaimana nih? Pak Andriono Bisa mau Ren? sharing kayaknya. Hah? Mau sharing itu kayaknya. Oh, mau sharing. Oh ya, monggo. Pak Andriono, ada toh Pak Andriono? Sudah saya tulis, Bu. Kok Yang nggak Oh ini sudah ditulis. mau pengada Pak Han? ya, yang lalu saya itu klaim PPL dari IAPI dengan topik perpajakan, tetapi ditolak oleh IKPI karena alasannya PPL itu adalah PPL daring. Jadi yang bisa diakui adalah PPL tatap muka katanya. Hmm. Ya itu Pak, sharingnya. Ya itu cuma tambahan tadi yang mengenai Hmm. klaim PPL dari organisasi lain ya. Berarti nggak bisa Pak ya kalau daring ya? Iya, menurut menurut dari IKPI waktu itu saya klaimkan ditolak karena alasan itu katanya. Hmm. Nah, ini kok menurut saya konsisten, Pak, karena cabang pun dilarang mengadakan PPL PS yang online. Jadi ada peraturan pengurus pusat waktu itu oleh Pak Subakir bahwa PPL online hanya boleh dilakukan oleh pengurus pusat KPI. Yang lain-lain tidak diakui. Jadi kita teman-teman juga harus menyadari itu. Kalau ikut di organisasi lain, pastikan PPL-nya yang di tempat. Offline ya? Monggo, masih ada yang lain? Ada yang resen, buang gini. Oh, ada resen. Saya tuh kok nggak kelihatan tuh ya kalau resen itu siapa ya. Monggo langsung aja deh. Pak Yonatan ya. Iya. Oh, ya. Pak, saya mau tanya, untuk kalau anggota terbatas yang baru November, itu perlu lapor sikop juga atau bagaimana ya? Halo? Ya, ya, ya. Langsung dijawab aja Pak Albert. Ya oke. Anggota terbatas ya di November 2023 menjadi anggota tetap. November 2024 ya. Betul ya? 24, Pak. Iya. Hmm. Terus apakah kewajiban lapor sikopnya itu harus ya berjalan di 2024 ya. Oke. Ya, ini untuk pelaporan tahunan konsultan. Seingat saya, Pak ya, ini saya make sure lagi ya. Itu sesuai dengan eh, kayak ini ya PTKP ya. Jadi kalau 2024 ya kita baru
baru menjadi anggota tetap atau kewajiban kita baru berjalan di pertengahan tahun itu, sehingga kewajiban kita untuk sebagai konsultan ya itu baru berjalan di tahun berikutnya di 2025 harusnya Pak. Nah, ini cross check lagi ya, mungkin kalau saya salah Pak Ya, Ali tolong betul dikoreksi. kok. Ya. Jadi betul. Jadi kalau kita baru dapat izin tahun 2024 ini, secara prinsip kita tidak perlu memenuhi kewajiban SKPPL di tahun 2024. Lapor sikop tetap ya Pak ya, tahun 2024. Tetap lapor sikop, tapi SKPPL-nya nggak full, nggak apa-apa. Baru 2025, karena kita start 12 bulan penuh di 2025, maka kewajibannya baru mengikat. Seperti itu Pak. Ya, demikian. Terima kasih Pak Ali ya. Cukup Pak Yonatan? Cukup Pak, makasih. Ya, makasih Pak. Lumayan ya, reda. Nggak perlu 16 ya. Ya. Monggo, monggo. Yang lain masih ada? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin teman-teman ada kendala? Apa nggak bisa masuk IKPI Smart? Atau kayak saya gaptek. Kalau kalau minta tolong karyawan untuk bantuin untuk KPI Smart. Tapi alhamdulillah saya rajin kok Pak. Nggak pernah terlambat. Mungkin teman-teman ada yang lain? Kesulitan mungkin mau transfer iuran atau apa? Gimana nih Pak? Kayaknya sudah terpuaskan nih, kok nggak ada yang nanya lagi nih. Ya, mungkin kalau misalkan belum cukup ya di pertemuan hari ini, mungkin bisa lanjut lewat chatting Telegram atau WA, tapi WA nggak ada ya kita grupnya itu ya. Belum ada, grup keanggotaannya hanya di Telegram saja. Atau mungkin gini, teman-teman, oh aku kok nggak masuk Telegram ya, gitu loh. Apa Pak syaratnya masuk Telegram? Mungkin bisa dijelaskan itu Pak ya. Karena kalau kita nggak masuk, rugi teman-teman, karena banyak informasi yang kita lewat sana. Jadi info-info ada PPL, atau ada info seperti ini, atau pengumuman apa, itu seringnya lewatnya Telegram. Karena memang itu salah satu ini ya, tempatnya kita nyambungnya di situ gitu loh. Jadi kalau teman-teman nggak masuk ya otomatis akan banyak kehilangan informasi ya. Mungkin teman-teman yang belum masuk bisa ditanyakan ke Pak Albert. Nah, Kenapa saya itu nggak bisa masuk atau kayak apa? Itu mungkin ada syaratnya Pak. Monggo ditanyakan aja. nah itu sudah saya share di chat room ya, Bu Anggi ya, prosedur untuk Oh ya, coba Pak, saya bacakan Pak. Ya, saya bacakan ya teman-teman ya. Prosedur join Telegram Group. 1. Profil picture messaging application Telegram adalah foto diri sendiri yang tampak jelas, tidak bersama siapapun. 2. Profil username messaging application Telegram adalah nama sesuai nama dalam kartu anggota IKPI. Diikuti kota cabang dan disertai nomor anggota IKPI. Jadi misalnya saya panggil Anggi, tapi saya di Telegram namanya adalah Reni 4018 Surabaya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa ikuti aturan nomor 2 itu ya. Jadi nama diikuti sama kota cabangnya mana dan nomor kartu anggota IKPI-nya. Dan nomor 3, status anggota tetap, bukan terbatas atau bukan kehormatan. Alamat email dan nomor terafiliasi messenger aplikasi Telegram. Nomor 4, mohon untuk mengirimkan KTP, izin praktek, sertifikat USKP, dan SK anggota ke alamat email smartadmin.pengcapsurabaya@ikpi.or.id. Seperti itu teman-teman. Kalau kurang jelas coba dibaca sendiri di chat ya. ya, terima kasih Bu Anggi. Jadi itu ya teman-teman ya. Sebetulnya syaratnya ini cukup mudah sih ya.
tolong ya kayak foto itu ya. Kadang-kadang kan foto yang ditampilkan itu kan foto bersama. Nah, misalkan foto satu grup ditampilkan. Nah, kita kan nggak tahu yang mana yang bersangkutan ya. Jadi tolong yang ditampilkan adalah foto dirinya sendiri yang bersangkutan ya. Kemudian yang nomor dua itu kan sudah jelas tadi diberitahukan oleh Bu Anggi. Statusnya juga anggota tetap. Kemudian yang nomor empat ya. eh, jadi ketika Anda sudah memiliki account IKPI Smart, itu kan harusnya Anda juga sudah mengupload ya data-data seperti yang disebutkan tadi gitu loh. Nah, kalau misalkan ini sudah lengkap semua, biasanya pasti kok kita akan langsung masukkan di grup, langsung kita approve ya. Jadi kita juga mohon bantuannya ya untuk melengkapi itu sehingga Anda bisa tergabung di grup Telegram KPI Cabang Surabaya ya. Gitu sih teman-teman. Ya, silakan dilanjut Bu Anggi. Gimana nih? Sudah cukup teman-teman? Tapi kayaknya perlu diadakan lagi deh Pak, karena kita menjaringnya ini benar-benar hanya 10% deh Pak. Silakan Bu. Ya, apa mungkin gara-gara jamnya juga ya mungkin ya nggak tepat ya. Ya, saya nggak tahu sih. Saya nggak tahu. Mungkin ya. Tapi harapan kami itu anggota cukup harus aktif juga ya gitu loh. Karena kan kita kadang-kadang nggak tahu ya maunya itu apa anggota. Ya, sepanjang kita bisa bantu, pasti pengurus akan bantu gitu kan ya Pak ya. Cuman kalau kita udah siapin wadah, responnya kurang. Kita colek, responnya kurang. Kami pengurus juga bingung harus kayak apa ini gitu loh. Jadi harapan kami ini anggota juga cukup aktif lah ya gitu loh. Untuk kasih informasi ke kita, kalau ada kesulitan juga segera bertanya supaya kendala-kendala ini nggak perlu terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya. Saya kira itu sih Pak ya. Mungkin ada tambahan dari Ketua Ibu Enggan. Cuk, saya pikir cukup lah. Mestinya udah jelas sekali ya. Ya, kami minta juga untuk anggota eh, aware ya, aware dengan perizinan sendiri karena itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Kami dari eh, apa organisasi hanya memfasilitasi saja dan mengingatkan, saling mengingatkan. Kalau ada kendala, ada apa, tidak apa-apa, segera saja hubungi ke sekretariat supaya kami bisa membantu juga. Itu. Dan kami kan enggak kepingin ya, sedih saya kalau sampai ada teman-teman yang ada kolega-kolega saya yang tiba-tiba karena lupa atau lalai izinnya tercabut itu, aduh sedih saya karena sekarang izin agak susah ya. Harus ngulang lagi ke ujian A, aduh kesian gitu loh. Itu yang jadi pikiran saya. Terima kasih untuk atensinya. Mohon dibantu kalau ada yang tahu, teman-temannya yang belum join mohon dibantu. Barangkali kita bisa menyelesaikan masalah mereka juga. Terima kasih. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih Bu Enggan. Saya rasa ini kok cukup ya. Oh ya, ini ada satu pertanyaan. Pak, Bu, PPT-nya apa bisa di-share sambil saya buka-buka kembali? Apalagi yang perlu saya lakukan? Gimana Pak Albert? Ya, ya nanti kita share Bu. Share-nya di Telegram lagi ya. Nah, makanya teman-teman kalau masih belum masuk Telegram, mohon segera dikontak ya Departemen Keanggotaan dan segera dilengkapi, syarat-syaratnya dipenuhi ya. Karena ini tadi mau bagi-bagi, mau share pengumuman, informasi, semuanya di Telegram. Jadi kalau teman-teman terkendala juga bingung kan, nggak dapat juga. Saya kira di situ ya. Saya share nomor Telegram saya Bu Anggi. Oh ya ya ya. Hmm. Nanti bisa kontak Ya, Pak Albert ya. Mau dicatat ya. 081 230 55943. Saya ulangi lagi ya. 081 230 55943. Itu Telegram dari Pak Albert ya. Mungkin konfirmasi bahwa sudah lengkap persyaratannya sehingga bisa di-add ke Telegram grup Surabaya. Saya kira sampai di sini dulu ya Pak ya. Mungkin teman-teman yang lain yang belum bisa join, tolong dikasih kabar bahwa harus segera aware ya sama izinnya sesuai dengan pesan Ibu Ketua tadi.
bener loh, kita tuh sedih kalau sampai anggota tuh sampai kecabut atau kesulitan ini ya, gitu loh. Jadi masing-masing saling aware lah. Saya kira cukup di sini ya Pak ya. Kita tutup eh, acara ini. Sampai ketemu di lain kesempatan lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.